hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan hidupmu. Kami bersyukur karena kami punya masa depan bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan dan menghadapi masa depan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berikan pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat datang kembali dalam ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Memasuki bulan Februari ya guys. 1 bulan sudah kita lewat di dalam tahun 2026 ini. Semoga setiap kita tetap berada dalam kondisi yang sehat secara fisik maupun rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan yang menjelaskan kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Kami berdoa biar firman hari ini dapat tertanam di dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan dalam hidup kami dan dapat kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada seorang pendeta dan teolog dari Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Di masa ketika Nazi berkuasa, banyak gereja dan pemimpin rohani under pressure di sana. Mengikut Yesus bukan cuma soal keyakinan pribadi, tetapi bisa menjadi membawa resiko, yaitu diawasi, dipersekusi, dan bahkan dipenjara. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Bonhoeffer memimpin sebuah komunitas kecil, semacam seminari bawah tanah, di satu tempat yang bernama Finkenwalde. Mereka hidup bersama, bukan sekedar ketemu seminggu sekali di hari Minggu, 1-2 jam, tetapi mereka hidup bersama, membangun ritme belajar firman Tuhan, doa bersama, saling menegur, saling menguatkan, hidup dalam disiplin rohani, dan menyiapkan diri untuk melayani di masa yang berat itu. Mereka sadar di bawah tekanan dan di bawah bahaya, kamu gak mungkin bertahan sendirian. Mereka butuh Tuhan dan mereka butuh tubuh Kristus, yaitu komunitas. Dari pengalaman kehidupan itu, lahirlah buku yang terkenal berjudul Life Together. Satu refleksi dari Dietrich Bonhoeffer tentang seperti apa komunitas Kristen yang benar-benar hidup di dalam Kristus.
Kalau di tengah ancaman perang dan penganiayaan, mereka butuh komunitas. Begitu juga dengan kita yang hidup di tengah-tengah perang versi kita masing-masing. Tugas yang numpuk, tuntutan nilai, kecemasan akan masa depan, kemudian godaan-godaan dosa yang datang, kepahitan dalam relasi, kesepian, dan kadang capek banget mungkin, tapi kita harus terlihat baik-baik saja. Bonhoeffer menuliskan kalimat ini di dalam buku tersebut. The Christian needs another Christian who speaks God's word to him. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang Kristen membutuhkan orang Kristen lain yang berbicara firman Allah kepadanya. Hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ini bukan cuman ide dari Bonhoeffer. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat gambaran komunitas Kristen yang pertama. Komunitas yang lahir dari Injil, bertumbuh karena Kristus dan berdampak kepada dunia yang ada. Karena kita diciptakan bukan untuk hidup rohani sendirian, tetapi untuk bertumbuh dalam komunitas yang berpusat kepada Kristus. Sekarang saya ajak kita untuk kita baca teks utama kita hari ini, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Saya bacakan untuk setiap kita, teman-teman silahkan mengikutinya, sambil kamu bayangkan, kamu melihat kehidupan mereka, kehidupan gereja mula-mula yang dicatatkan di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Teks ini tidak terlalu panjang, cukup pendek, tapi padat banget teksnya. Dan hari ini kita mau coba sama-sama belajar dari apa yang baru saja kita baca ini. Apa yang mereka lakukan? Apa kuncinya? Lalu gimana? Apa nyambungnya dengan hidup kita sebagai mahasiswa hari ini? Hal pertama yang bisa kita lihat teman-teman, mereka bertekun bersama. Itulah yang dicatatkan di ayat yang ke-42. Saya bacakan ulang ayat 42 untuk kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Mereka bertekun. Kata bertekun itu bukan muncul kalau lagi sempet, datang kalau lagi mood, ikut kalau lagi nggak ada kerja kelompok. Bukan. Tetapi bertekun itu gambaran orang yang nggak lepas-lepas gitu loh. Bukan yang mut-mutan datangnya. Kayak kebiasaan yang sudah menjadi ritme kehidupan. Seperti bernafas gitu. Mereka bertekun, dikatakan di situ. Dan bertekun dalam apa? Dalam 4 hal yang terlihat di ayat-ayat ini. Yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka serius belajar firman Tuhan. Pada waktu itu lewat pengajaran para rasul. Kemudian dibilang dalam persekutuan. Bukan nongkrong rohani ya teman-teman, bukan. Tetapi ini hidup di dalam kebersamaan yang punya arah yaitu saling menguatkan di dalam Kristus. Kemudian dalam memecahkan roti, ini bisa menunjuk pada makan bersama sebagai ekspresi kebersamaan dan juga punya makna rohani yaitu mengingat karya penebusan Kristus. Intinya ada kedekatan yang nyata di situ, beneran deket, bukan cuma sekedar formalitas. Dan kemudian yang keempat dituliskan berdoa. Mereka bergantung kepada Tuhan, bukan jadi orang rohani yang sok kuat jalan sendirian. Jadi komunitas gereja mula-mula itu bukan dimulai dari event keren, tetapi dimulai dari membangun ritme firman Tuhan, persekutuan, meja makan, dan doa. Sekarang saya mau tarik ini ke kehidupan kita.
Jujur aja, banyak dari antara kita yang memperlakukan komunitas rohani itu seperti opsional atau opsi tambahan. Kak, saya ikut komsel kalau saya lagi senggang aja. Boleh pelayanan, kalau jadwalku kosong ya. Capek, aku datang kalau aku lagi nggak capek aja ah. Atau, hari ini ikut nggak? Si A ikut nggak ya? Aku join kalau si A ikut deh. Dia teman dekatku soalnya. Kalau teman dekatku ikut, aku ikut. Teman-teman, saya nggak bilang istirahat itu salah. Memang kita perlu jeda, kita perlu istirahat, kita perlu sabat gitu ya. Tetapi komunitas itu bukan opsi tambahan kegiatan. Komunitas bukan opsional. Komunitas itu adalah salah satu cara Tuhan membentuk murid. Kamu bisa aja bilang gini, aku mau baik dalam mengerjakan skripsiku. Tapi kamu nggak pernah bimbingan. Bisa? Ya bisa sih. Tapi peluangnya kecil. Dan kalaupun bisa selesai, mungkin kita akan menyelesaikannya dengan babak belur gitu. Atau kamu bilang, aku mau sehat. Tapi kamu makan asal, tidur random banget. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Diajak bergerak, diajak olahraga nggak mau. Bisa sehat? Ya, semoga mujizat bisa terjadilah. Nah, banyak orang bilang juga, aku mau bertumbuh secara rohani. Tapi komunitas diperlakukan seperti aksesoris, bukan satu sistem yang mendukung kehidupan rohani kita. Nah, makanya saya mau tanya, selama ini kamu treat komunitas seperti apa? Opsional atau seperti oksigen rohani? Karena kalau oksigen, kamu nggak tunggu mood dulu kan untuk kamu napas. Tuhan, saya lagi nggak mood napas, saya nggak mau napas Enggak, kamu bernafas karena itu hidup. Kalau kamu bernafas artinya itu kamu hidup. Kamu perlu untuk bernafas gitu. Bertekun bukan berarti kamu jadi robot rohani, teman-teman. Bertekun itu berarti kamu menjadikan komunitas sebagai gaya hidup, bukan kegiatan musiman. Oke, jadi hal pertama dari komunitas yang sehat dimulai dari orang-orang yang devoted together, bertekun bersama. Dalam apa? Dalam ritme firman, persekutuan, meja makan, dan doa. Tapi komunitas Kristen nggak berhenti di jadwal kumpul. Teks berikutnya menunjukkan komunitas itu menyentuh cara kehidupan kita. Bukan cuma cara ibadah, tetapi juga berbagi hidup. Itulah yang dituliskan di ayat 44 sampai ayat 46. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kalimatnya gini teman-teman, semua orang yang percaya tetap bersatu. Ini bukan cuma mereka yang hadir di satu tempat yang sama, bukan cuma ada di satu grup chat gitu, tetapi bersatu berarti ada ikatan, ada rasa memiliki, ada komitmen untuk saling menjaga. Bukan berarti semuanya selalu setuju, bukan berarti nggak pernah ada konflik, tetapi ada kesatuan hati, yaitu kita satu keluarga di dalam Kristus. Mereka berkumpul. Komunitas adalah kehidupan, teman-teman. Ayat 46 bilang mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan juga memecahkan roti di rumah-rumah. Sekali lagi ini menegaskan komunitas Kristen bukan cuman acara 1-2 jam. Bukan cuman ibadah hari Minggu 1-2 jam. Tetapi ini adalah shared life, hidup yang saling berbagi. Saya mau bilang seperti ini teman-teman, komunitas yang sehat itu bukan cuman kita duduk bareng, tapi kita berjalan bersama-sama, pergi bersama-sama, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Seperti yang dituliskan. Ini bagian favorit saya teman-teman, karena ini sangat manusiawi gitu. Mereka makan bareng, ada ketawa di sana, ada sukacita. Tapi Alkitab juga bilang dengan tulus hati, dengan gembira dan tulus hati. Ada kejujuran, ada ketulusan, ada ruang untuk jadi manusia yang sedang diproses. Banyak komunitas kita hari ini kuat, terlihat ya dari luar. Di permukaan terlihat kuat, tetapi ternyata lemah di dalamnya. Kita bisa ketawa bareng, nongkrong bareng, kelihatannya solid, mabar, bikin konten bareng.
Tetapi saat ada satu orang yang pulang ke kos dan nangis sendirian, gak ada yang tahu. Ada satu orang yang kecanduan dengan dosa dan merasa najis, dia sembunyikan itu rapat-rapat. Ada satu orang yang mau menyerah karena tekanan kehidupan, tekanan keluarga atau masa depan. Dia bilang gak apa-apa. Padahal deep down dirinya hancur dan tidak ada yang mengetahuinya. Teman-teman, Kisah Rasul pasal yang kedua memanggil kita ke komunitas yang bukan cuma rame, bukan cuma kelihatan kuat, tetapi komunitas yang benar-benar bisa berbagi kehidupan. Saya kasih beberapa contoh praktisnya ya. Saling bantu saat ada kebutuhan. Ya, teks ini memang agak ekstrim sih. Mereka bahkan berbagi harta sesuai kebutuhan. Intinya bukan, wah kamu harus jual laptop sekarang juga. Bukan seperti itu ya. Tapi intinya komunitas Kristen itu perlu yang namanya peka. Perlu ada murah hati di sana. Temanmu lagi seret uang makan di minggu ini. Kamu lagi punya ada sedikit lebih. Kamu bisa bilang, yuk makan bareng, gue traktir ya. Gitu. Temanmu lagi drop mentalnya karena skripsi. Kamu bisa temenin ngerjain dan cari bahan di perpustakaan. Temanmu lagi sakit, kamu bisa membawakan makanan ke kosannya, datengin ke rumahnya. Atau minimal kamu tanya kabarnya. Beneran tanya, chat, hey gimana kabarnya? Sakit apa? Udah sembuh? Belum. Bukan cuman kasih reaction emoji aja di grup chat gitu. Bukan. Kadang-kadang teman-teman, kasih yang paling rohani itu bisa jadi berupa satu tindakan yang sangat sederhana. Kemudian kita belajar membuka kehidupan kita. Bukan cuma cerita ala kadarnya, tapi komunitas di dalam kisah pasal kedua ini, mereka nggak cuma makan bareng doang, tapi mereka tulus hati. Artinya kita belajar punya ruang untuk bisa jujur, bisa bilang bahwa, aduh, gue lagi capek. Saya lagi kering secara rohani. Aku lagi jatuh di dalam dosa. Aku lagi takut sama masa depan yang ada. Dan teman-teman, ketika kita bisa melakukan itu, di titik ini, quote dari Dietrich Bonhoeffer tadi menjadi satu hal yang real. Kita butuh orang Kristen lain yang berbicara firman Allah kepada kita. Kadang kamu gak butuh ceramah yang panjang, kadang kamu gak butuh dikhotbahin 40 menit gitu. Tapi kamu butuh satu teman yang bilang, oke, ngomong aja, gue dengerin. Habis ngomong, gue doain. Dan kalau ada apa-apa, kasih tahu. Gue ada jalan bareng sama kamu. Gitu. Jadi yang kedua, komunitas yang sehat itu shared life, berbagi hidup. Bukan cuman event kumpul-kumpulnya aja, tetapi kehidupan yang saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi waktu, berbagi perhatian, berbagi bahkan sumber daya yang ada. Dan dikatakan di sini dengan gembira dan tulus hati. Tapi teks kita belum selesai sampai di situ teman-teman. Tadi kita dibilang bertekun bersama, mereka berbagi kehidupan. Teks belum selesai sampai di situ. Dan hal selanjutnya juga merupakan hal yang penting. Komunitas yang sehat bukan cuman komunitas yang hangat di dalam, tetapi komunitas yang sehat juga berdampak keluar. Ayat 47 dituliskan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Satu ayat yang pendek, ayat 47 ini. Tapi ada dua bagian besar juga di dalamnya. Mereka disukai semua orang. Ini menarik nih teman-teman. Karena disukai di sini bukan berarti mereka ini jadi people pleaser. Bukan berarti mereka kompromi supaya mereka diterima. Mereka disukai karena komunitas tempat mereka berada itu indah gitu. Saya bisa membayangkan satu komunitas yang jujur, penuh kasih, peduli sama kebutuhan satu sama lain, tidak egois, tidak munafik, dan mereka benar-benar punya satu sukacita yang real, satu sukacita yang nyata di situ. Orang dari luar akan melihat dan berpikir, kok ada ya komunitas yang kayak gini ya? Keren banget nih ada komunitas yang kayak gini. Teman-teman, di kampus itu banyak orang bukan anti Yesus, bukan anti sama Kristusnya. Tetapi mereka anti dengan yang namanya kemunafikannya. Mereka alergi sama orang yang banyak ngomong tapi gak punya kasih yang nyata. Tetapi ketika kamu benar-benar hidup di dalam kasih Kristus, itulah yang akan jadi kesaksian yang bicara paling keras tanpa kamu harus teriak-teriak. Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Itu yang dituliskan di ayat 47.
Pertumbuhan adalah pekerjaan Tuhan. Perhatikan subjeknya di sini. Subjeknya adalah Tuhan. Bukan strategi mereka, bukan marketing mereka, bukan konten yang mereka buat, dan lain sebagainya. Bukan berarti strategi nggak penting. Tetapi Alkitab mau membawa kita untuk menyadari bahwa komunitas yang sehat menjadi wadah yang Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang baru. Komunitas yang sehat itu seperti rumah yang lampunya menyala, dan orang yang berjalan di luar kedinginan dan capek akan tertarik untuk datang karena kehangatannya. Sekarang pertanyaannya saya sempitkan kembali untuk setiap kita. Komunitasmu, komselmu, kelompok kecilmu, pertemananmu, lebih mirip yang mana? Lebih mirip dengan satu klub yang eksklusif, atau saya bisa katakan klub eksklusif orang rohani, yang kalau orang baru datang, dia bingung. Bingung kenapa? Karena terlalu banyak istilah-istilah yang tidak dia mengerti, terlalu banyak inside jokes, orang-orang yang ada terlalu cepat menghakimi, terlalu sulit untuk jadi diri sendiri di situ. Atau kelompokmu jadi kelompok yang membawa damai dan terang. Yang kalau orang baru datang, dia merasa didengar, dia merasa diterima, dia merasa dipedulikan, dia bisa bercerita di situ, dan dia pelan-pelan dikenalkan kepada Kristus dengan cara yang hangat dan jelas. Teman-teman, kita mau komunitas seperti Kisah Para Rasul pasal 2 ini hangat di dalam, kuat di dalam, tetapi juga berdampak baik keluar. Kita rangkum 3 poin hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 yang telah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tadi bertekun bersama, devoted together. Komunitas yang sehat dimulai dari orang-orang yang bertekun. Firman, persekutuan, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Kemudian berbagi hidup. Selain kita bertekun bersama, kita berbagi hidup, shared life. Komunitas Kristen bukan cuma acara, tetapi hidup yang saling berbagi. Tetap bersatu, berkumpul, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan yang ketiga, berdampak keluar. Punya outward impact. Komunitas yang sehat bukan cuma nyaman di dalam, tetapi menjadi kesaksian keluar. Disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sekarang saya mau mengajak setiap kita untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Mungkin ada yang sadar, saya selama ini menjalani kerohanian saya ini seorang diri. Atau saya punya komunitas, tapi saya cuma hadir di permukaan aja. Atau bahkan kamu sekarang lagi bilang, saya lagi capek dan saya butuh tempat untuk saya dipulihkan. Teman-teman, ingat kembali kata Bonhoeffer tadi di awal. The Christian needs another Christian who speaks God's word to him. Orang Kristen perlu orang Kristen lain yang menyampaikan firman Allah kepadanya. Jadi ajakan saya hari ini sangat-sangat sederhana. Kalau selama ini kamu masih men-treat komunitas sebagai opsional, sebagai option, hari ini ubah itu menjadi oksigen. Mulai bertekunlah. Komitmen ke dalam komselmu, ke dalam kelompok kecilmu, ke dalam pelayananmu. Dan jadikan itu sebagai ritme kehidupan kita. Bukan untuk mengisi sisa waktu yang kita miliki. Saya punya waktu lebih, hanya sisa sedikit nih, saya mau ngapain ya? Oh, saya kesini aja. Bukan. Tetapi jadikan itu seperti oksigen yang kita perlukan. Dan buatlah itu menjadi satu ritme kehidupan kita. Mulailah buka hidup kita. Cari teman-teman 2-3 orang untuk bisa berjalan bersama-sama. Di dalam doa, dalam kejujuran, dan di dalam pertumbuhan secara rohani. Dan kemudian mulailah melihat keluar. Pikirkan 1-2 orang yang bisa kamu doakan dan kamu undang masuk ke dalam komunitas yang sehat. Karena kamu dan saya, we are created for community. Tuhan gak pernah panggil kita untuk jadi murid yang sendirian. Gitu. Tuhan panggil kita bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menciptakan kami untuk kami tidak berjalan seorang diri. Engkau menyertai kehidupan kami dan Engkau mendesain kami untuk hidup bukan seorang diri. Tuhan, kami berdoa
biar kami dapat tergabung di dalam komunitas yang tepat, dan kehidupan kami terbentuk di dalam komunitas yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar di dalam komunitas yang ada, kami mampu untuk saling membangun, kami mampu untuk saling menguatkan, bertekun di dalam pengajaran-pengajaran firman Allah yang ada, berbagi kehidupan di tengah-tengah komunitas yang ada dengan gembira, dengan tulus hati, dengan penuh kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mampukan kami, dan kami juga berdoa Tuhan, biar apa yang kami lakukan di dalam komunitas kami bukan hanya memberkati diri kami, bukan hanya memberkati orang-orang di dalam komunitas kami, tetapi apa yang kami lakukan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana, yang di luar komunitas kami. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menggunakan hidup kami, komunitas kami, kelompok kecil kami, untuk menjadi kesaksian dan perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang memerlukan kasih Kristus di luar sana. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga hamba melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati keluargamu, ada pemulihan di tengah-tengah keluargamu, relasi yang dipulihkan, relasi yang semakin erat, semakin hangat di antara orang tua dengan anak, di antara saudara kakak dengan adik. Tuhan yang memberkati semua di tengah-tengah keluargamu. Biar ada hikmat yang dicurahkan daripada Allah, memampukan engkau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang terbaik, yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.